الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang majelis salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekali lagi kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan segala sesuatunya kita malam hari ini bisa hadir untuk melaksanakan perintah Allah. Yang pertama yaitu salat Isya secara bersamaan. Tentunya tadi juga sudah kita mulai dengan kita melaksanakan Asyam Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan ini adalah kewajiban kita. Karena pada saat inilah kesempatan kita untuk mendapatkan meraih rahmat Allah yang sebanyak-banyaknya dan juga mendapatkan ampunan dari Allah yang seluas-luasnya. Oleh karena itu kita bersyukur ya, karena umat Muhammad diberikan kelulusan untuk mendapatkan segala sesuatunya. Salawat dan salam senantiasa kita juga sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa saja yang senantiasa taat mengikuti ajaran beliau dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak dari beliau, maka insya Allah dia akan selamat baik di dunia dan insya Allah juga di akhirat. Ini adalah ajaran Rasulullah SAW. Jadi kita hendaknya senantiasa berpegang teguh. Memang sulit, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita bertaruhkan segala sesuatunya untuk senantiasa istiqomah memegang ajaran Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya dapat judul ini tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Judulnya ini mengerikan sekali ya. Jadi kita ini ya juga tidak main-main, ini memang betul-betul ada. Ya, jadi jangan sampai kita nantinya juga termasuk golongan orang-orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah saya tidak akan merangkan banyak, karena kalau orang-orang yang terlaknat itu banyak sekali ya. Bahkan kita juga sudah bisa melihat dari peristiwa-peristiwa para rasul. Jadi para rasul-rasul itu dan para anbiya yang telah terdahulu itu sudah dicontohkan, jadi ibrohkan kepada kita semuanya, bagaimana orang-orang yang pada waktu itu yang melanggar ketentuan Allah juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau di zamannya ulul azmi, yaitu para rasul yang terkenal ulul azmi itu terkenal dengan kesabarannya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah 5 nabi. Ini para anbiya ini juga sudah memberikan contoh, ada ibroh ya, ibroh dari para rasul ini yang sudah dilihat oleh kita semua, dan kita bisa menyaksikan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Nabi Nuh ya, di dalam Al-Quran juga diabadikan ya, ceritanya istri dan anaknya ya, anaknya sendiri sudah dipanggil tapi tidak mau ya, akhirnya ya tenggelam juga ya. Kita bisa bayangkan ini adalah suatu peristiwa besar yang bisa kita jadikan contoh. Jadi tidak ada perbedaan antara suami, istri, anak. Ketika dia melanggar perintah Allah, maka akan pasti terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita tidak bisa menghalang-halangi hal itu. Tidak akan terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka itu terjadi.
bagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga yaitu ya ayahnya sendiri ya yang seorang pembuat patung, karena orang-orang pada itu senang menyembah patung. Nah, begitu juga anaknya Ismail yang pada waktu itu sudah dengan kekuatan yang sangat sungguh-sungguh akan dipotong tapi diganti oleh Allah. Dan begitu juga Nabi Ibrahim sendiri yang akan yang sudah dibakar ya. Nabi Ibrahim dibakar tuh di dalam Al-Qur'an ya, sudah disiapkan tuh tumpukan kayu yang begitu tinggi ya, kalau mungkin kita ini melihatnya sudah nggak terlihat ya, tinggi sekali, dan Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Itu juga digalikan lubang. Jadi ketika orang itu melihat itu sudah dari jarak 10 meter nggak kuat. Jadi itu harus dari jarak jauh dan itu nggak kelihatan. Ketika kata Allah, ya naru kuni bardan salaman ala Ibrahim. Wahai nar, api maka jadilah engkau dingin, bardan salaman ala Ibrahim. Jadi selamat Nabi Ibrahim. Ya. Begitu juga Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan laknat Allah yang pasti akan juga datang, tidak pandang bulu. Ya, jadi kita semua untuk harus menjaga. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Pernah Abu Tufail bin Al-Wadis itu didatangi oleh seseorang, dan dia pada waktu itu bertanya, apakah pernah Rasulullah SAW itu berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi? Maka Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, tidak ada yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW tentang hal-hal yang tersembunyi. Jadi Rasulullah SAW, apa mungkin Rasul itu menyampaikan hal-hal yang tersembunyi? Kalau itu pun ada, berarti menyalahi dengan sifat Rasul, yaitu tabligh, yaitu menyampaikan. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu menyembunyikan satu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan ada pesan 4 yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, la'anallahu man. Jadi Allah melaknat orang dzabah li ghairillah. Jadi yang pertama itu Allah melaknat orang yang menyembelih sesuatu bukan karena Allah. Ya, kalau ada orang menyembelih ayam, dicari ayamnya yang hitam mulus, jadi hitam betul, kakinya kalau perlu hitam juga, ya kepalanya juga hitam, itu dipotong, dipersembahkan untuk sesuatu, maka ini orang ini terlaknat. Begitu juga orang yang menyembelih kerbau ataupun kambing ataupun apa saja yang disembelih tidak karena Allah tapi karena sesuatu, maka itu juga terlaknat. Ya, kemarin juga kita lihat di TV ya, ada insyaallah di daerah Jawa Tengah, saya lupa namanya, itu juga dia menyembelih kerbau, terus itu kerbaunya dibawa, kepalanya dibawa, terus ditaruh di sama itu satu, bukan satu orang dua orang, tapi satu desa beramai-ramai, ternyata dibawa ke tempat makam, sana makam, terus mereka juga menggelar acara ritual untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, yang begini-begini ini yang bahaya ya. Jadi kalau kita sudah berbuat sedemikian, ini adalah kita sudah memberikan Allah itu tandingan ya, syarikat. Jadi ada persekutuan terhadap selain Allah. Maka ini yang paling dibenci. Inna syirka la dzulmun adzim. Kata Allah, sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Dan ini kalau orangnya tidak melakukan taubat nasuha, maka tidak akan bisa. Jadi dia menyembelih sesuatu bukan karena Allah. Ya, kalau kita menyembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim, pisau yang tajam. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim bolak-balikin ya. Tidak boleh nih. Batal ini kalau menyembelih gitu ya. Jadi kita harus sembelih itu betul-betul pisaunya tajam. Sekali turun itu langsung putus lehernya. Dengan baca basmalah. Ya, jadi ini kita persembahkan karena kita akan makan dagingnya halal itu karena kita mengucapkan basmalah. Tapi ketika itu tidak diucapkan basmalah atau dipersembahkan untuk yang lain, mungkin bahkan itu dia tidak menyebut basmalah. Bisa-bisa juga menyembelihnya itu juga ya, ada juga yang mungkin dipukul dulu ya.
Jadi sembelih tapi mungkin disiksa dulu, ada seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Ini berbahaya sekali. Ya. Insya Allah kalau kita senantiasa berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW, maka kita akan takut untuk melaksanakan ya. Dengan apapun caranya tetap kita akan hindari. Dan yang kedua, la'anallahu man sabbal walidayhi. Allah melaknat orang yang senantiasa dia melaknat orang tuanya. Ya, ini hati-hati anak-anak yang masih punya orang tua, jangan sampai orang tuanya itu dikata-katain ya ataupun dibentak-bentak. Ya. Kalau anak sekarang kan banyak seperti itu. Apalagi karena kecanduan main gadget dan lain sebagainya ataupun juga kecanduan karena ingin punya kendaraan atau ingin punya sesuatu, orang tuanya jadi sasaran. Ya. Dan ini tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Qultu sumayun, qala birrul walidain. Qultu sumayun al-jihadu fisabilillah. Bayangkan kita ini kalau patuh pada orang tua itu mengalahkan jihad fisabilillah. Ya. Jadi sekarang apa yang mau kita banggakan? Kita misalnya punya amal yang banyak, tapi ternyata kita durhaka dengan orang tua kita sendiri. Pernah dengar ceritanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu seorang sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, ya, tapi dia namanya sudah disebut di langit. Bayangkan dia ternyata kerjanya apa? Uwais Al-Qarni ini. Ya, dia ternyata hanya birrul walidain aja, ya, birrul walidain. Jadi nggak kerja apa-apa, cuman baik pada orang tuanya, hormat taat pada orang tuanya, sangat taat sekali. Ya, dia tidak melakukan apa? Dia seorang penggembala. Penggembala memiliki kambingnya itu bukan miliknya sendiri, punya orang, dia digembalakan. Jadi dia hanya mendapat upah. Nah, karena dia baiknya dengan orang tuanya, yang ibunya itu pada waktu itu senantiasa digendongnya. Ya, jadi kalau nggak kemana-mana itu senantiasa digendong. Jadi ini jamaah ini ada yang sudah pernah gendong ibunya terus apa enggak ini? Insya Allah enggak ada nih ya. Ya. Gendong anak itu, apa menggendong bojone nanti itu ya. Jadi ini gendong ibunya setiap hari. Ternyata apa? Uwais Al-Qarni ini pingin ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi keinginannya itu terhenti karena ibunya pingin naik haji, berangkat menunaikan ibadah haji. Nah, setelah keinginan itu, maka Uwais Al-Qarni berpikir ya bagaimana untuk membawa ibunya berangkat haji. Padahal itu jaraknya cukup jauh dan dia masih akan tempuh dengan menggendongnya juga. Akhirnya dia membeli seekor anak sapi, maka digendonglah anak sapi itu tiap hari dari bawah sampai ke atas. Nanti kandangnya itu ditaruh di bukit, atas bukit setiap hari. Sekitar sampai 2 tahun lamanya. Ya kira-kira 2 tahun itu sapinya kira-kira sudah beratnya berapa kilo itu ya. Mungkin udah ada, bisa jadi bisa 100 lebih itu, 200 kiloan ya. Jadi dia menggendong tiap hari naik turun. Akhirnya sudah kuat, berangkatlah dia dengan ibunya. Sampai selesai menunaikan singkat waktunya menyelesaikan ibadah, selesai pulang ke rumah, baru Uwais minta izin lagi berangkat untuk menemui Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa? Tidak bertemu dengan Rasul karena Rasul pada waktu itu berada di medan pertempuran. Jadi Uwais kembali lagi dan berpesan pada Aisyah, bahasanya dia menyampaikan bahasanya saya pernah datang sini ya, kembali. Dan Uwais ke Rasulullah SAW kembali, dikatakan bahwasanya tadi ada tamu, yaitu nama Uwais. Ya, saya sudah mengerti, kata Rasulullah SAW. Dan ternyata apa? Ini namanya sudah disebut di langit. Makanya ketika Rasulullah SAW berpesan pada Abu Bakar dan Umar, jika engkau bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa padanya. Ya, padahal ini Amirul Mukminin, ini dua-duanya calon Amirul Mukminin, ini orang-orang terdekat dengan Rasul. Dia disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Dan ini dia ternyata juga begitu disebutkan, dia disuruh minta doa ketika Rasul tidak ada, dia bertemu dengan Uwais. Ini adalah bakti pada orang tua. Jadi siapa saja yang sekarang masih punya orang tua, maka berbaktilah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya,
setaat-taatnya. Tidak ada lagi sesuatu yang baik kecuali kita berbaik dengan orang tua. Ini adalah sangat luar biasa, ya, dan dampaknya sangat. Mungkin ketika kita merawat ini, kondisi kita ya gitu-gitu aja. Tapi orang tua terawat dengan baik. Mungkin setelah orang tua kita tidak ada, kita akan menuai hasilnya itu mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akibatnya dari ketika kita merawat orang tua. Itu jangan sampai kita melalaikan orang tua karena kita nanti akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah la'anallahu man ghaira manarul ardo. Jadi Allah akan melaknat orang-orang yang memindahkan batas tanah. Ada, ini tanah ya. Jadi urusan tanah jangan sampai kita main-main. Kalau kita sudah dapatnya 10 kali 5, yaitu 10 kali 5. Jangan menambah sedikit-sedikit, karena ini permasalahan yang sangat luar biasa. Tanah itu ukurannya di dalam hadis Rasul. Jadi kalau tanah itu ukurannya 1 kali 1, dia ukuran 1 kali 1, tapi dalamnya itu 7 kali lapis tanah. Jadi barang siapa yang memiliki tanah itu juga bukan hanya sekedar mengambil sejengkal tanahnya, tapi sampai ke bawahnya pun kita harus minta izin kalau itu mengenai tanah orang lain. Jadi ini tidak boleh. Begitu tanah kita ukurannya 5 kali 10 ke belakang, itu ketika kita membuat gorong-gorong, tapi ini ternyata masuk ke tanahnya orang, maka kita harus izin. Kalau tidak, ini akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjaga hak dan martabat orang lain, ya. Islam itu senantiasa menjaga hak, harkat, martabat orang lain. Jadi kita tidak boleh melangkai harkat martabat orang lain. Maka Rasulullah SAW juga berkata, la yu'minun ahadukum hatta yughjaro. Jadi Rasul mengatakan sampai 3 kali, tidak beriman orang itu sampai orang itu dicintai oleh tetangganya. Kalau ada orang Islam, katanya Muslim, taat, senengannya nang masjid, ya, puasanya rajin, tapi tetangganya itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Ini berarti sama ini masalahnya Rasul la yu'min. Jadi jangan sampai kita seperti ini, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Ya, ini masalah tanah. Ya, saya dulu pernah punya kasus teman saya. Saya punya teman, ini kejadian nyata. Dia bilang, Ustaz, gimana? Ini saya punya tanah ini 0,5 meter kali panjang dia. Ukurannya 0,5 meter, tapi kalinya kebanjang itu ada sampai 50-an atau 40 ya. Jadi 0,5 meter berarti ada 20 meter persegi tanah diambil. Itu diambil orang, sudah diambil. Terus dia mengurus, sudah Pak. Saya bilang, ikhlaskan buat celengan di akhirat. Kalau kita ngurus, belum tentu kita bisa menyelesaikan. Bahkan mungkin kita mengeluarkan dana lebih banyak. Sekarang yang sudah ada, pagar sudah batasi. Yang diambil orang, biarkan. Bayangkan dia sudah nanti punya tabungan untuk meminta tanggung jawab orang itu. Ini tanahnya. Akhirnya dia nurut. Dia bilang ke istrinya, ya coba saya rundingan dengan istri. Akhirnya kata istrinya, iya enggak apa-apa. Nah, kalau dia ngurus itu, dia ke BPN, pengacara, urusannya bayar pengacara, biaya BPN lagi, wah sudah ruwet, ya. Dia hilang uang banyak, itu mungkin tanah juga belum tentu kembali, karena sudah jadi dibangun pagar sama orangnya. Ya sudah, serahkan aja, kan hanya sekian meter, ya 0,5 meter kali berapa. Kalau kita ikhlas, insya Allah tidak akan jadi apa-apa. Tapi kita mempunyai tabungan di akhirat. Ini masalah tanah. Jadi hati-hati kita juga, ya. Urusan tanah, ya kelihatannya nanti, ya orang-orang memang banyak kaya mendadak itu karena penjualan tanah-tanah, ya. Jadi ini tapi luar biasa. Jadi ada tanah-tanah bermasalah itu ternyata bermasalahnya dari kelompoknya, dari pemerintahan, ya. Jadi dari yang tingkat bawah itu dari kelurahan. Terus saya pernah tahu, wah begini ternyata masalah-masalah. Lantas ya jadi, naudzubillah. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai tersangkut dengan itu. Jadi kita tidak boleh memindahkan batas tanah kita itu ataupun ukuran mencuri, ya. Walaupun sejengkal, itu seberapa ke sini. Itu tidak boleh. Kita ukur betul-betul, ya sudah kita ngalah, kalau misalnya ada yang ngambil sudah, ya. Atau kalau hanya di sejengkal aja, kita juga enggak kesumuan kok, juga enggak kesempitan. Biarkan kalau misalnya sudah gitu, tidak usah kita peributkan. Ini masalah yang nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang ketiga itu. Dan yang keempat, man la'anallahu man awa muhaddisan. Jadi Allah melaknat orang-orang yang membuat hal-hal yang baru dalam agama, ya. Ini bagian kita. Jadi kita jangan senantiasa membuat hal-hal yang baru dalam kegiatan agama kita, karena Rasulullah SAW
sudah mendapatkan firman tegas dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku, wa raditu lakumul islama dina. Jadi tidak ada lagi yang kurang dari Rasulullah, karena Rasulullah SAW sudah sempurna dari pengajarannya. Dan disitulah ketika para sahabat-sahabat yang lain itu bergembira menerima perintah itu, wahyu itu turun, maka hanya Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu dia langsung menangis, ya. Berarti sempurna penyebaran agama itu dikirakan para sahabat itu, wah sudah selesai, nah ini kita bersama Rasul. Bukan itu, tapi Abu Bakar Siddiq tambah malah lebih dalam lagi, karena beliau takut akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW yang sudah dalam sebentar lagi, karena penyebaran agama Islam telah selesai. Dan ini kita tidak boleh membuat hal-hal yang baru. Ya kalau sholat tidak tuntunnya seperti ini, ya kita ikuti. Berzikir juga kita ada tuntunnya dari Rasulullah SAW. Jadi kita zikir jangan yang ngawur-ngawur. Ada pakai zikir, tuntunan zikir pakai hadisnya Muslim, pakai hadis Muslim, derajat. Rasul itu tidak pernah memberatkan. Tapi kalau kita sudah selesai berzikir itu dari sholat, kita mau berzikir yang lain, silakan. Ya berapapun kita tidak ada patokan-patokan. Bersolawat demikian. Pada hari Jumat kita memperbanyak solawat. Salawat bagaimana? Salawat juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada hadis-hadisnya. Baik di dalam Imam Ahmad, ya, dan itu banyak. Tapi yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi jangan sampai kita mengadakan sesuatu yang baru, yang mengadakan itu nanti kita akan bertanggung jawab juga dengan Allah. Dan ini Allah melaknat orang-orang yang demikian. Oleh karena itu kita tetap istiqomah jalankan. Salat itu ya modelnya begitu. Ya jangan ditambah-tambah lagi. Ya kalau kita mau berniat, ya niat dalam hati, cukup dalam hati. Tidak ada dalam kegiatan sholat itu ada tambahan yang lain, tidak ada. Ya, ya. Adzan juga begitu. Adzan ya ada tentunya bagaimana? Adzan. Kalau hayya 'alas shalah itu menghadap kanan, hayya 'alal falah menghadap kiri, baru kembali lagi. Allahu Akbar. Itu tuntunan Rasulullah SAW yang pakai. Jadi ini semua insya Allah sudah lengkap. Ya mudah-mudahan kita senantiasa mau terus belajar ya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga kita juga bukan dari bagian orang-orang yang sempit dalam berpikir, karena kita tahu bahwasanya Islam juga ada beberapa hadis yang memang harus kita ketahui, sehingga kita juga mengetahui bagaimana perkembangan Islam itu secara sesungguhnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tetap berpegang teguh dan beristiqomah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qouli hada, astagfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.